Salah satunya adalah dengan indrawi. Kenapa bukti kitab sezaman itu tidak diterima oleh para ulama? Maksudnya itu tidak pernah ulama itu menyampaikan mana bukti kitab sezaman. Justru ini yang lebih ilmiah, saya buktikan, Pak Gembul. Islam itu, Pak Gembul, ketika ada orang bicara kepada saya, Ustadz Wafi, saya tadi melihat ada orang tabrakan di sana. Ya, otomatis saya secara indrawi tidak melihat. Maka hanya agama Islam. Pak Gembul bisa survei di agama yang lain. Karena mungkin Pak Gembul sudah mempelajari beberapa agama. Nah, survei. Hanya Islam yang paling ilmiah. Tidak ada agama yang memposisikan akal paling profesional daripada Islam. Ketika ada orang mengabarkan kepada saya bahwa di sana ada orang yang tabrakan, sedangkan saya tidak bisa melihat itu adalah benar atau tidak, istilahnya dalam usul fikih, yahtamilu sidqa wal kadzib, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia bohong. Maka yang pertama kali dipandang adalah orangnya. Nah, bagaimana hadis, Pak Gembul, kalau sampai hadis sama ilmu nasab ini jauh lebih tinggi ilmu hadis, Pak Gembul? Ya, bukan. Belum selesai. Santai, Pak Gembul, santai. Ini akan saya buktikan bahwa pertanyaan kitab sezaman itu sama sekali tidak ilmiah. Nah, kenapa? Karena begini, kredibilitas yang dilihat itu adalah orangnya, bukan teksnya. Bukan teksnya, Pak Gembul. Makanya ketika saya berdiskusi dengan orang Kristen, Kristen bangga mereka memiliki ribuan teks kitab suci, tapi tidak ketemu siapa penulisnya. Tapi Al-Quran, Pak Gembul, kita bisa buktikan, baik mungkin Pak Gembul nanti akan meminta sanad, atau akan meminta manuskrip dan kredibilitasnya, kita bisa membuktikan bahwa ayat Allah ketika mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkannya dan kami yang menjaga, itu bisa dibuktikan. Kenapa? Karena dari 5 syarat hadis saja, semuanya membahas orangnya, Pak Gembul. Yang pertama, ittisalu sanad. Orangnya itu jangan sampai ada yang fiksi, apalagi fiktif. Harus benar-benar, kamu dapat dari mana kabar itu? Bahwa tadi ada orang yang tabrakan. Dari teman saya. Benar nggak ada? Nah, itu dibuktikan dulu. Yang kedua adalah adalatul Pak Gembul. Orangnya memang terbukti bukan ahli maksiat, tidak pernah bohong, dan memang orangnya amanah. Jadi yang ketiga, orang itu adalah orang yang dobet, cekatan. Nah, kenapa kok kritikannya selalu kepada orangnya? Karena ini bukan wilayah indrawi, Pak Gembul. Bagaimana lalu kemudian kita bisa meneliti orang yang 500 tahun lalu pernah melakukan ini dan itu, hanya mengandalkan teks saja seperti perkataan Kiai Imad, mana kitab sezamannya? Ini justru tidak ilmiah. Kenapa? Karena perkara nasab ini bukan amrun qot'i, Pak Gembul. Ingat ya, perkara nasab itu bukan amrun qot'i, bukan sesuatu yang 100%, tetapi amrun zonni, keyakinan 80% ke atas. Sehingga ada teori, Pak Gembul, di dalam nasab namanya syuhrah wal istifadhah. Bagaimana komentar masyarakat dulu tentang dia, itu yang kita ambil. Begitu, Pak Gembul. Manggi, ditanggapi. Oke, ya berarti ini menegaskan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Karena sebenarnya kalangan akademisi itu menganggap bahwa ilmu nasab tidak ilmiah itu, satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan, dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian, dan yang ketiga adalah subjektivitas. Dalam hal ini sudah ditegaskan subjektivitasnya oleh Gus Wafi. Tapi gini, metodologi ilmiah itu ketika saya mendapatkan kabar ada mobil kecelakaan di jalan, orang yang menceritakan kepada saya itu adalah unsur kedua atau ketiga. Yang pertama adalah saya datang langsung, apakah ada jejak-jejak kecelakaannya atau bukan. Jadi bukan pada orangnya, tetapi pada jejak-jejaknya. Jadi dalam historiografi memang terkaitnya itu adalah pada jejak-jejaknya, pada artefaknya, pada keberadaannya. Nah, terkait dengan yang tadi itu, misalkan saya tanya sekalian pada Gus Wafi, misalkan ya, ini contoh kasus lah ya. Kiai Imaduddin mengatakan kurang lebihnya adalah yang memasukkan, yang mencangkokkan Ba'alawi ke dalam silsilah keturunan Nabi itu adalah Asyakran, begitulah ya, menurut beliau. Kemudian menurut Pak Gus Rumail Abbas, oh tidak seperti itu karena begini begitu. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya siapa nama lengkapnya itu? Ali Asyakran. Asyakran. Bagaimana metodologi bagaimana cara kita menguji, bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Ya, komentar orang-orang yang kenal dengan beliau. Komentar orang-orang berarti subjektif kan? Begini, Pak Gembul, kalau
ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas Ya kita memang semua. itulah ilmiah. Nah, tidak gitu Pak Gembul, gitu tidak. Makanya saya Gini aja bilang, dulu. Referensi Pak Gembul bahwa ilmiah itu hanya dengan indrawi di mana? bukan ilmiah itu bukan hanya dengan indrawi. Ilmiah itu hal pertama yang diuji adalah yang bisa terbukti secara indrawi. Jadi misalkan gini. Jadi kita itu hanya bisa menguji sesuatu yang nyata, gak mungkin menguji sesuatu yang goib. Ya. Mimpi itu gak bisa kita jadikan sebagai pedoman karena tidak bisa diuji secara indrawi. Misalkan, Gus Wafi menceritakan semalam saya mimpi bertemu dengan Nabi. Boleh gak ngomong seperti itu? Boleh. Kemudian saya diwartakan seperti itu. Boleh percaya juga boleh tidak. Tapi mau saya percaya atau tidak itu bukan pengetahuan saya. Karena tidak ada metodologi khusus sampai sejauh ini yang bisa membuktikan apakah perkataan itu benar atau salah. Gitu kan? Oke. Nah, jadi karena tidak ada pengujinya, maka itu tidak disebut sebagai ilmiah. Tidak bisa disebut secara akademik. Tidak bisa diuji. Apa yang bisa diuji dari sesuatu yang goib? Sekarang ada pernyataan. Ada seorang yang mengatakan bahwa ini begini. Dari mana dari mana metodologi yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa dia telah jujur? Ya dari komentator-komentator orang sebelahnya. Komentator orang sebelahnya itu subjektif. Ada orang yang dekat, ada orang yang jauh, dan kita benar-benar tidak tahu soal itu. Jadi itu goib. Nah ini jadi ini baru masalah dasar. Indrawi bukan satu-satunya. Ini justru malah level yang paling dasar agar kita bisa mengetahuinya secara ilmiah. Jadi kalau misalkan sejak awal sudah dikatakan bahwa ini subjektivitas, buktinya apa? Buktinya pengakuan seseorang diuji berdasarkan komentar orang di sekelilingnya, subjektif. Kemudian yang kedua, tidak didasarkan pada bukti-bukti sezaman dan sudah ditegaskan. Oke, sudah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu subjektif, kemudian tidak didasarkan pada sezaman, tidak sesuai dengan ini dan tidak memiliki metodologi verifikatif yang jelas. Misalkan ya sudah selesai, artinya ini tidak lagi bisa ilmiah. Kalaupun misalkan nanti menyebutkan ini dari kitab-kitab, mohon maaf ya, itu bukan dari Islam, tapi itu adalah produk tradisi masyarakat Arab dan masyarakat Islam pada waktu itu. Karena Islam hanya memerintahkan untuk belajar ilmu nasab, bukan bagaimana menjelaskan metodologi nasab. Sehingga metodologi yang tadi dijelaskan itu bukan Islam dan tidak ilmiah. Itu hasil tradisi masyarakat pada waktu itu yang bisa dibantah, dan karena tidak dan karena tidak sesuai dengan metodologi yang lebih modern, ya ayo kita diskusikan terkait ini gitu. Jadi sekali lagi ya, ada nggak cara selain secara subjektif tadi itu, ada nggak cara yang bisa menjelaskan dari mana Pak Ali Asyakran itu jujur misalkan? Oke, terima kasih banyak Pak Guru. Ini diskusi yang menarik ketika kita membahas tentang mengkritisi ilmu nasab. Ketika kita mengkritisi ilmu nasab, hak setiap orang. Pak Guru juga berhak mengkritisi ilmu nasab. Dan Robitoh Alawiyah ini lembaga pencatat nasab yang memang berpegang pada kaidah ilmu nasab. Kebetulan Kiai Imaduddin juga berpegang pada ilmu nasab. Betul. Ilmu nasab sama ilmu nasab ketemu diskusi kemarin bisa tuh sama. Jadi ketika ilmu nasabnya kita tidak punya pada platform yang sama, terus kita mengkritisi ilmu nasab, memang dia menjadi kritik bukan seputar isu nasabnya Ba'alwi, tapi kritik diskusi seputar seberapa ilmiah ilmu nasab. Itu pun juga mungkin menjadi tema yang menarik ke depan gitu ya Pak Guru ya. Tentang seberapa ilmiah, seberapa bisa diterima ilmu nasab. Ilmu nasab ini seperti yang disampaikan oleh Gus Wafi, yang dipandang oleh Pak Guru sebagai ilmu yang mungkin tidak ilmiah adalah metode yang digunakan secara generasi bergenerasi. Jadi kalau misalnya kita mau tanya Pak Guru baik apa enggak orangnya, tanya sama saya yang pernah ketemu, kita sezaman, kita bisa ngomong. Ketika kita mau tahu tentang si sumber Ali Asyakran misalnya, baik atau enggak, kita nggak bisa tanya sama orang yang hidup di zaman itu. Mau nggak mau baca tulisan. Mau nggak mau baca siapa yang pernah mengutip tentang beliau, itu mau nggak mau. Karena sumbernya itu. Apakah bisa memastikan? Ya nggak bisa. Bahkan saya ditanya tentang Pak Guru, baik nggak Pak Guru orangnya? Saya jawab baik. Saya pun juga bukan berarti menjadi orang yang bisa memastikan bahwa Pak Guru baik. Nggak begitu. Poin lain adalah, kalau misalnya kita berstatement dalam setiap
ilmu manapun, bahkan DNA, misalnya seperti Pak Guru berstatement, jadi di dunia Arab itu mengisbat nasab tuh harus tes DNA gitu. Nah itu juga harus kita telaah gitu. Apakah betul di dunia Arab itu di luar kalau dia tes DNA baru diisbat? Kami survei nggak ketemu satupun nakobah yang mengisbat lewat tes DNA. Satupun orang yang hasil tes DNA akhirnya dia ketemu nih tiba-tiba jadi keturunan Rasulullah, nggak ada sampai sekarang. Diisbat sama nakobah manapun nggak ada. Artinya setiap statement itu normal, bisa salah, bisa benar. Perspektif kita bisa salah, bisa benar, iya. Dari perspektif ilmu-ilmu DNA misalnya. Terus poin lain misalnya, kalau misalnya kita lihat bagaimana kita bisa men-track orang yang jauh di belakang Ali As-Sakran, Ubaidillah. Bagaimana kita bisa men-track ilmu apa yang bisa digunakan? Ada filologi, ada arkeologi yang bisa juga berperan di sana. Nah, ada filolog misalnya menyampaikan berdasarkan ilmu filologi, Ubaidillah bin Ahmad ini tokoh fiktif. Berdasarkan filologi, Ubaidillah ini tokoh fiktif. Itu sebuah kesimpulan hasil dari penelitian. Kita minta penelitiannya, apakah pernah meneliti manuskripnya, pernah datang ke Hadramut kah, cek semua peninggalannya. Kami berdiskusi dengan, nanti setelah ini ada sesi penonton, masih ada sesi tentang filologi yang kita menghadirkan Prof. Titi Pujastuti dan Prof. Yasmin Syahab. Mereka yang akan menjelaskan bagaimana kesimpulan sampai pada filologi bisa membatalkan nasab Balawi atau membatalkan keberadaan Ubaidillah, apa proses yang harus dijalani begitu Pak. Saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf. Ayo kita kembali pada diskusinya. Jadi kembali lagi. Habib, seperti Guru Gembul kasih waktu 5 menit, biar gantian. Soalnya kita kayak saling motong, nggak enak kesannya gitu. Biar ada waktu masing-masing gitu. Pak Guru ini tadi yang saya tahu ada materi yang mau disampaikan ya. Ada, tapi nanti ini jadi kalau Boleh Pak Guru, nggak apa-apa. nanti aja. Cuman Ya, soalnya kalau nggak ada timernya, saya belum selesai menjelaskan, Pak Guru ada yang ingin Cuman disampaikan. maksudnya gini, gitu. ini saya Ya. sampaikan kepada semua yang ada di sini gitu ya. Jadi gini, ilmu nasab sudah disampaikan tadi ya, bahwa itu adalah ilmu tradisi, itu buatan manusia dan disampaikan dari generasi ke generasi sebagai kaidah. Oke, itu yang pertama. Jadi lepaskan itu dari Islam karena itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah hanya memerintahkan kita untuk mempelajari nasab, tetapi tidak menjelaskan bagaimana metodologinya. Metodologinya dibuat oleh manusia. Karena itu, maka dia sangat boleh dikritik dan wajib mengikuti perkembangan zaman. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka orang-orang sekarang memiliki metodologi. Metodologi ilmiah dalam hal historiografi itu diambilnya dari mana? Pertama kalinya siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ketika mereka melakukan kritik hadis, itu menjadi metodologi paling standar di masa lampau dan dikembangkan sampai saat ini untuk bisa mengetahui bagaimana sejarah di masa lampau itu terjadi. Jadi kalau misalkan kita mengkritik ilmu nasab, itu tidak apa-apa. Karena apa? Ilmu nasab adalah tradisi masyarakat masa lampau ketika mereka belum tahu metodologi yang lebih meyakinkan. Nah, sekarang ada banyak metodologi yang lebih meyakinkan. Jadi maksudnya, makanya saya bilang sejak awal saya tidak sesuai sependapat dengan Kiai Imad. Karena apa? Karena sama-sama menggunakan ilmu nasab. Padahal ini janjinya adalah diskusi ilmiah. Ilmiah itu yang tadi Bapak sampaikan itu bukan ilmiah, itu teologis karena didasarkan pada ketidaktahuan kita. Kan didasarkan pada ketidaktahuan kan? Saya tidak tahu gitu. Misalkan tadi Bapak bertanya kepada saya, bagaimana caranya untuk mengetahui saya baik dan buruk? Ya tidak tahu. Ya memang tidak tahu. Yang mengetahuinya itu apa? Kita lepas dari hal-hal yang goib. Ilmiah itu gak peduli sama hal-hal yang goib. Kita fokus pada saya diketahui baik dan buruknya itu dari mana? Dari rekening saya ditransfer kemana? Apakah ke yatim piatu ataukah ke tempat dugem? Misalkan dari jejak-jejak yang bisa kita uji secara empiris. Bukan, wah saya baik murah senyum, bukan seperti itu. Itu ya karakter saya, apakah saya menyumbang ini adalah ikhlas atau tidak, itu tidak di luar kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah itu adalah yang mungkin bisa kita uji secara indrawi, level terdasarnya. Cuma bertanya dulu. Oh belum selesai? Ya nggak apa-apa, sok aja. Iya, mau bertanya Pak Anu.
coba ilmiahkan kepada saya bagaimana Pak Gembul tahu bahwa selama ini Pak Gembul sholat Rasulullah benar-benar seperti itu prakteknya. Saya menemukan catatan dalam Bukhari dan Muslim. Oke, Anda tahu ilmu hadis dalam pencatatan Bukhari Muslim? Tidak? Tidak. Tidak. Nah, itulah karena di dalam pencatatan hadis Pak Gembul ya sangat erat harus dalam penulisan hadis, bahkan Imam Bukhari Muslim itu sangat ketat. Jadi yang dipandang pertama dalam ilmu hadis adalah kredibilitas orang yang meriwayatkan, Pak Guru. Bukan tentang catatan dulu. Kalau kita seumpamanya kita bertanya gini, mana catatan tulisan asli Imam Bukhari di zaman Imam Bukhari sekarang? Karena tidak bisa ditunjukkan, berarti Imam Bukhari lepas, tidak pernah ngarang kitab hadis. Gak bisa seperti itu, Pak Guru. Ya bisa, jadi gini. Mungkin itu dulu ya pertanyaan saya. Coba saya ilmiahkan jawab. kepada saya Jawab. bahwa Pak Guru selama ini sholat benar-benar seperti itu Rasulullah sholat. Saya jawab ya. Ya, ilmiahkan kepada saya. Saya Coba. tidak sholat dengan gaya ilmiah. Gimana? Karena itu kepercayaan. Saya bilang kepercayaan dengan ilmu itu terpisah secara epistemologis. Jadi kalau saya percaya pada Tuhan, saya gak akan mencari-cari Tuhan. Ketika saya sholat, saya gak akan mencari-cari tentang studi ilmiah apakah sholat begini begitu. Itu didasarkan kepada kepercayaan saya kepada Imam Bukhari. Jadi itu adalah ranah kepercayaan. Nah, karena ini studinya adalah ilmiah, maka kita harus uji secara ilmiah. Gitu kan? Pak Guru nggak salah. Iya, jadi Beliau memiliki metode sendiri. Iya. Ini bukan metodologi sendiri. Ini silahkan cek manapun atau googling lah sekarang ya, googling yang dimaksud dengan metode ilmiah. Dan kalau misalkan tadi disebutkan dengan soal ini kan dapatnya dari Google, bukan gitu. Google itu gak pernah ngajarin manusia ya. Google itu adalah mesin pencari. Google itu mengkoneksikan antara manusia dengan orang lain. Jadi kalau saya baca tulisan Gus Baha di Google, itu saya bukan belajar dari Google. Saya belajarnya dari Gus Baha dan menggunakan Google sebagai metodologinya. Jadi gitu ya. Nah jadi kembali lagi, silahkan googling, silahkan cari informasi terkait apapun yang dimaksud dengan ilmiah. Itu level paling dasarnya adalah kita harus menguji secara objektif, bukan subjektif ya. Kalau subjektif bisa kesana kesini. Jadi objektif itu yang dimaksud dengan objektif itu adalah sesuai objeknya. Jadi ini objek yang saya pegang. Ini objek yang saya pegang warnanya adalah putih. Betulkah? Tidak. Ini tidak warna putih, ini subjektif, ini konsensus manusia menyebut ini putih. Padahal kita sama sekali tidak mengetahui warnanya. Tapi kalau misalkan saya sebut bahwa botol ini, saya sebut di sini, botol ini ada di sini, ini objektif. Karena objeknya memang ada di sini. Begitulah. Jadi ilmiah itu artinya objektif. Kenapa? Karena dia bisa diuji sepanjang zaman. Jadi saya mohon maaf, kalau misalkan nanti ada uji statistik, kalau misalkan nanti ada uji DNA dan sebagainya, itu adalah ilmu pasti. Karena sudah ada metodologi yang bisa diuji kapanpun, bagaimanapun caranya, di tempat manapun, terhadap objek-objek yang manapun, hasilnya sama. Nah, kalau misalkan yang nasab tadi itu, karena tergantung pada misalkan pernyataan dari orang-orang yang ada di sini dan sebagainya, itu subjektif. Bisa nggak kita masukkan? Bisa, sangat bisa. Kalau dia tidak bertentangan dengan fakta-fakta objektif yang ditemukan. Itulah kurang lebihnya. Tes. Ya, terima kasih Pak Guru. Jadi Pak Guru melihat apa yang beliau sampaikan adalah sebuah perspektif. Artinya ilmiah itu sesuatu yang bisa dipertahankan sepanjang zaman nantinya. Karena memang ilmiah itu sesuatu yang tolak ukurnya Nggak sepanjang zaman, bisa diuji berkali-kali dengan metode yang sama. baik. Saya minta tolong slide dimunculkan. Bisa? Ini laptop ini the mirror. Gimana sih? Mungkin ada tim yang kesini biar. Iya, sini.
Gimana caranya? Ini kelihatan nggak? Ya, kelihatan ada. Oke, baik. Ini metode pencatatan karena ilmu nasab itu estafet, informasi yang estafet diberikan generasi ke generasi ke generasi. Ada begitu banyak ulama yang mencatat dan mengakui nasab Ba'alawi ini dari berbagai lintas mazhab, lintas negara. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini mereka semua mungkin berdasarkan kepercayaan dari catatan-catatan nasab yang diterima, terus mereka percaya akan catatan itu dan mereka mengakui gitu ya. Catatan ini banyak sumbernya. Dari yang kita catat di sini ada 140 sumber yang masing-masing bahkan bisa punya manuskrip yang berbeda-beda, dan kesemuanya mengakui nasab Ba'alawi selama berabad-abad. Termasuk yang disebut oleh Kiai Imad tidak ada data di abad ke-5, 6, 7, 8. Lah ternyata ada. Nah terus kalau misalnya ternyata ada, berarti hipotesis awal salah bahwa terputus 550 tahun. Bahwa ternyata hipotesis alias Sakaran yang pertama salah. Bahwa beliau yang pertama ternyata ada data yang lebih tua. Artinya penelitian itu belum selesai. Penelitian itu masih berlanjut. Dan statistik seperti ini, sekian banyak ulama, sekian banyak data berbeda negara, lintas mazhab, lintas generasi, berapa probability-nya kita bisa bilang ini bohong semua? Gak bohong semua, cuman karena mereka menggunakan metodologi yang sama, ya kan? Tapi di sini sebenarnya kita sudah berhenti sih sebenarnya. Karena apa? Karena bahkan sebelum saya bertanya pun sudah disepakati bahwa metodologi nasab itu menggunakan subjektivitas dan sangat tidak tergantung pada bukti-bukti yang lebih empiris, kan begitu ya? Itu sebenarnya sejak awal sudah disepakati bersama. Jadi kalau misalkan sekarang ada yang mendeklarasikan bahwa metodologi nasab yang digunakan untuk menghubungkan antara Ba'alawi dengan Nabi Muhammad itu terputus, maka secara ini sudah diakui bersama, karena tadi sudah disebutkan bahwa memang dasarnya itu adalah tidak empiris dan subjektif. Tapi coba misalkan kita bermain di ranah yang lebih pasti gitu ya, karena ini sudah selesai bagi saya, menurut saya. Coba misalkan dicek yang tim saya minta, ada, bisa nggak? Coba ditampilkan di slide. Ini sebenarnya ingin saya tunjukkan kepada Gus Rumail gitu, tapi ya udah. Ada yang bisa nggak? Cuman sekali lagi ya, Baraya, saya sangat mempersilahkan kalau misalkan ada orang-orang di sini yang beriman bahwa nasabnya itu tersambung dengan Nabi. Kalau beriman, silahkan. Tapi karena judulnya adalah metode ilmiah, saya juga sebenarnya pengen mengkritik beberapa video dari pihak Robito Alawiyah di Nabawi ini karena tidak ilmiah gitu. Jadi walaupun menunjukkan fakta, tetapi bagaimana cara mengolah faktanya itu ternyata tidak ilmiah. Tapi gak apa-apa, nanti aja ya. Cuman maksud saya sekali lagi ya, kalau mau setuju, mau percaya dengan nasab Ba'alawi itu tersambung dengan Nabi, silahkan kalau mau percaya. Tapi metodologi ilmiah ini barusan sudah menegaskan dan kita mengetahui bersama, ada deklarasinya juga dari Gus Wafi dan Pak Syahab, bahwa ini kita tidak didasarkan kepada hal-hal yang semacam itu, tetapi didasarkan misalkan pada konsensus dari orang-orang yang di zamannya dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya pengen di akhir ini, saya pengen nunjukin, ada yang bisa? Gak bisa? Iya, yang nampilin, saya udah kirimin ke Bapak ya, ke Akang. Saya kirimin di WA, atau tim saya kirimin di WA mungkin. Atau nggak ada? Slide saya di off dulu, biar saya coba cek. Siapa yang kirim? Coba cek di WhatsApp. Pak, maaf, kamera saya masih nyala? Masih. Habis baterai ya. Jadi sekali lagi ya, ini tidak berimplikasi apapun. Saya jelaskan sekali lagi bahwa secara ilmiah ini berarti definisi ilmiah. Sebenarnya
Saya belum selesai dengan statement guru kumpul yang tadi, tapi ya karena Habib Fikri ingin menjelaskan sesuatu dan Pak Guru ya monggo lah, tidak apa-apa. Mungkin di lain waktu saya lebih bisa bebas berdiskusi Ya nanti dengan kolaborasi beliau. di channel saya. Siap. Biar saya dapat adsense. Bisa live YouTube, live TikTok silahkan. Iya, soalnya kayak ada yang tertahan saya sekarang ini. Saya nggak bisa buka filenya. PowerPoint itu. Iya, PowerPoint. Dan itu saya bikin ngasal aja, cuman pengen menunjukkan. Nanti di sini juga ada yang bisa menyimak. Saya sumbernya cuma dari internet, tapi silakan koreksi sama-sama. Iya, boleh. Siap Pak Guru. Saya kesulitan bukanya, bisa dibantu? Filenya Pak Guru. Pakai laptop dari sana aja deh. Saya kirim ke tim Nabawi ya. Tapi ya Gus Wafi silakan aja, ini mumpung sambil nunggu gitu kalau misalkan mau. Iya. Hah? Iya. Coba contohkan kepada saya Pak Guru, karena saya sebenarnya dengan istilah subjektif itu versi yang disampaikan oleh Pak Guru ini belum terlalu paham standarnya. Mungkin Pak Guru bisa mencontohkan contohnya yang tidak subjektif di dalam agama, kasih contoh Pak Guru. Nanti baru kita lanjut. Gak ada kalau dalam agama, karena kita berbicara soal ilmiah. Berarti agama ini menurut Pak Guru di seluruh bab-babnya tidak ada yang ilmiah. Ada. Contoh, contoh apa di agama yang menurut Pak Guru itu ilmiah seperti itu? Bahwa figur Nabi Muhammad adalah tokoh historis itu nyata. Itu terbukti secara ilmiah. Dari mana Pak Guru tahu kalau Nabi Muhammad dulu orang baik? Kita gak bicara orang baik, tentang figur keberadaannya itu ada. Dari mana? Oke, dari mana tahu? Dari mana kita mengetahuinya? Dari jejak-jejak objeknya. Dan berasal dari catatan yang tidak hanya bersumber dari satu pihak. Jejak objek. Coba, seperti apa? Sorban misalkan yang seperti itu ya. Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah. Dari mana Pak Guru tahu bahwa kuburan itu benar-benar kuburan Rasulullah? Gak ada. Subjektif dong. Iya, pada bagian itu subjektif, kan saya nggak bilang. Akhirnya kan subjektif semua kalau gitu Pak Guru. Bukan, saya nggak perhatikan kata-kata saya. Saya mengatakan bahwa figur Nabi Muhammad SAW itu adalah figur historis. Saya nggak berkata soal kuburannya, saya nggak berkata soal apa. Jadi kan tadi dikatakan sorban kan kata Pak Guru? Bukan sebentar. Bagian dari agama mana yang bisa dinalar secara objektif gitu kan? Iya, betul. Gak semuanya, saya bilang gak semuanya. Satu aja. Tapi ya itu figur Nabi Muhammad itu ada. Oke, tahu dari mana Pak Guru? Itu ada. Ada jejaknya. Jejak apa? Jejak itu berupa tulisan, berupa artefak, dan berupa sosiofact dan mentifact. Oh, subjektif berarti. Karena dari artefak dan tulisan seperti sabda-sabdanya, semuanya adalah kabar dari orang-orang yang dia itu belum tentu kita tahu beberapa orang ini sepakat dalam kebohongan apa tidak. Bukan. Kan subjektif juga berarti Pak Guru. Sama-sama tahu dari perspektif orang. Jadi Gitu. gini yang sekali lagi ya, yang Iya, tahu dari mana kalau kuburan itu kuburan Rasulullah? saya nggak bilang soal Ya, subjektif kuburan. juga akhirnya. Kenapa ya? Saya nggak bilang soal kuburan. Sorban lah contohnya. Saya bahkan nggak bilang soal sorban. Sudah. Oh, iya. Saya bilang soal figur. Filenya udah Iya. muncul di layar. Oke. Iya. Jadi ini agak susah memang. Nanti dalam- sorbannya Ubaidillah kita keluarin di sini. Coba ini tolong dikonfirmasi, saya hanya ngambil dari internet karena saya tidak memiliki akses terhadap manuskrip dari Rabi'ah Alawiyah. Ini saya ambil kecil sekali ya. Tapi gak apa-apa lah. Saya tunjukkan aja nanti secara ini ya. Lihat di belakang bisa juga. Nah, Iya, ini kelihatan ya. Dari sini kelihatan. siap. Nah, ini adalah nasab dari silsilah dari Pak Habib Rizik yang karena saya hanya bisa menemukan yang dari sini. Ini saya nggak tahu benar atau enggak, tapi silakan cek di sini apakah Pak Habib Rizik itu adalah bin Husain bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad dan seterusnya Ahmad Syabuddin sampai ke Fatimah Az-Zahra. Ini ada yang salah nggak? Kalau misalkan mau dicek silakan dicek. Fatimah Zahra Husain Yang bisa memastikan ada Ustaz Ahmad sama Habib Syekh. Saya ambil dari ini. Oke. Sekarang dari catatan di internet yang saya ketahui dari sini, saya mohon maaf ya. Oke.
tahun kelahirannya adalah dari Ali itu tahun 80, kemudian M. Jamaluddin tahun 200 dan seterusnya. Ini ada pointer gak sih? Mohon maaf. Gak ada. Ya udah, kalau nggak ada apa? Nggak usah. Saya lagi menggebu-gebu. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya ya. Kalau memang ini memang seperti ini ya sejak. Oke, slide selanjutnya. Tolong dipanggilin Habib Syahon dong. Oke, slide selanjutnya sambil menunggu Pak Habib itu. Next slide. Slide. Oke. Ini secara metodologis ya. Ini adalah garis ketika Robito Alawiyah dibentuk. Betul ya? Sekitar 1280 sampai 1340 Hijriah ya. Betul ya? Nah, kemudian yang ada di situ nah ini ada yang saya garisin warna merah itu mungkin kebalik nulis di internetnya. Jadi saya minta klarifikasinya dari orang yang bersangkutan. Ini benar kan kebalik? Jadi lahirnya yang Ali Walidul Fiqih itu 630, tapi putranya malah lahir tahun 500. Kebalik ya? Ini yang sudah beredar di internet. Jadi saya yakinkan itu kebalik, nggak apa-apa lah. Anggaplah semoga di kitab nasabnya juga memang tidak terbalik. Tapi makanya saya merahin dan saya anggap itu mungkin salah cetak aja lah ya. Ya itu makanya saya minta klarifikasi di sini ada nggak? Karena saya dapatnya dari internet gitu. Nggak pakai tahun. Nggak pakai tahun. Oke. Jadi ada nggak yang bisa mengkonfirmasi? Kalau misalkan ini Bisa. Kita panggilkan Maktab Daimi sekarang. Oke. Atau Maktab Daimi. Kalau silsilahnya bisa kalau dengan tahunnya. Oke. Tapi ini soalnya beliau sudah sampaikan dari awal, ini dari internet. Ya, ini makanya saya minta ada orang di sini yang bisa mengkonfirmasi apakah ini benar atau salah gitu. Karena saya menemukan di sini ada kejanggalan-kejanggalan, makanya saya merahin itu. Saya yakin ini dari nasabnya pasti keliru ini. Nasabnya nggak mungkin kayak gini, itu di internetnya disampaikannya mungkin salah gitu. Tapi ini dari pihak Pak Habib sih kalau nggak salah. Ditampilkan ini nasab saya gitu. Tapi saya juga nggak bisa mengkonfirmasi, jadi sudah saya tunggu aja. Jadi Pak Guru poinnya pada tahun-tahun kelahirannya ini ya? Tapi makanya semoga saya salah gitu. Semoga ambilan dari internet ini keliru gitu. Iya Tadi ada kan ya? dijemput. Mungkin lanjut aja dulu mungkin. Enggak atau dari kitabnya. Nah, ini ada. Karena Bukan. dasar perhitungan statistiknya memang dari tahun kelahirannya ini. Maka itu perlu diklarifikasi dulu ini benar apa enggak. Oh, di kamar mandi. Jadi kita tunggu aja gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ditunggu aja nggak apa-apa. Cuman saya sekali lagi menekankan ya bahwa metode ilmiah itu lebih baik tidak mendapatkan jawaban daripada mendapatkan jawaban yang salah. Jadi banyak sekali sebenarnya kaidah-kaidah dalam agama yang tidak diterima secara ilmiah, dan itu nggak apa-apa karena agama itu terkait dengan hal-hal yang goib. Iya. Cuma mungkin itu Pak Guru ya. Jadi konsep ilmiah yang disampaikan Pak Guru itu memang berbeda lah. Intinya gampangannya kita katakan berbeda. Karena begini Pak Guru. Memang Pak Guru tadi mengatakan bahwa al-hawasus salimah, panca indera itu memang metode yang paling bawah. Tetapi ternyata saya lihat tadi memang statement dari Pak Guru selalu mengarah kepada panca indera. Padahal itu metode yang paling bawah. Saya pengen mendengarkan mungkin dengan selain metode indrawi, apa yang menurut Pak Guru itu ilmiah. Ya, makanya gini nih, metode indrawi itu paling bawah, makanya kita mulai dari situ. Kalau dari situnya aja sudah salah, atau sudah gagal, tidak bisa membuktikan, ya udah selesai, kita nggak bisa loncat pada level berikutnya. Jadi misalkan gini, siapa di sini yang bisa membuktikan bahwa matahari itu ada? Ya kita sendiri dengan melihatnya. Ya. Indrawi kan? Indrawi. Nah, apakah warnanya seperti itu? Ternyata ada metodologi lain yang menjelaskan bahwa apa yang kita indra selama ini tidak sama dengan yang sesungguhnya. Karena matahari ternyata warnanya tidak seperti yang kita lihat. Karena warna yang kita lihat adalah sudah terdistorsi oleh atmosfer. Nah, artinya apa? Indrawi itu level bawah bahwa kita bisa melihat matahari dengan warna seperti itu. Tetapi apakah warnanya benar-benar seperti itu? Ternyata tidak, karena sudah terdistorsi. Nah, pengetahuan sudah terdistorsi itu dari
mana? Dari penelitian lanjutan, dari studi empiris dan rasional, dari Berarti hitungan matematis. untuk hal-hal yang gaib, yang tidak terlihat, itu Pak Guru langsung mengatakan itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya? Betul, selesai. Selesai ya? Selesai. Makanya saya Seperti contoh Pak Guru ya, dari mana Pak Guru tahu kalau Pak Guru ini cucu dari orang yang bernama ini? Kan kita nggak bisa kan. Andai kan semuanya ada kuburan ya, ada kuburan, kabar dari orang tua, itu bisa nggak Pak Guru benarkan kabar Bisa, dari orang bisa. tua? Apa penyebab Anda membenarkan itu kabar dari orang tua itu benar? bisa, tapi itu pernyataan subjektif. Nah, berarti Oke, berarti kita harus cari Ya. sumber-sumber lain yang menguatkan apakah itu sesuai atau tidak. Seperti yang tadi itu, setelah kita mendapatkan indrawi, kita uji dia subjektif atau objektif. Setelah misalkan kita uji objektif, kita kritik juga. Bahkan indrawi kita juga harus dikritik. Kan Bapak sering bahas misalkan tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kan pengkritik indrawi kita gitu. Jadi ya semuanya dikritik. Setelah semuanya selesai baru kita ambil Pak sebuah Guru, conclusion. ini kita Oh, sudah ada. kedatangan siap, Oh, iya. siap, siap. Habib Syihon. Jadi untuk Ketua Maktab Daimi, posisinya Pak Guru Gembul menanyakan gitu ya. Beliau Yes, akan mempresentasikan sesuatu tentang nasab dari Habib Rizik. Habib Rizik Syihab ini saya dapat dari internet. Mohon maaf, apakah ini benar atau tidak gitu? Pertama, urutan nasabnya, apakah ini sesuai? Kedua, ada data tahun Hijriah ini Yang keliru nih. Yang merah-merah itu saya yakin sih keliru. Jadi nggak mungkin ada di catatan nasabnya itu dari Syahib Marbat itu 500 tahun, tapi putranya tiba-tiba 630 tahun dan cucunya itu justru malah 574 tahun. Itu saya yakin keliru kan ya? Itu dapatnya tahun-tahun dari mana? Internet. dari Oh, Google. internet. Bukan data yang pasti gitu Ya, kan? makanya silakan dikonfirmasi apakah ini benar atau salah. Kalau mungkin misalkan kitabnya dicek sama-sama nggak apa-apa. Iya, karena buka kitab nasab Susah ya. pelan-pelan boleh bareng sama Pak Guru nanti. Ya, Ya, boleh makanya nanti nantilah. saya pengen ada kunjungan khusus saya pengen. Boleh, Boleh, boleh. Belajar. Diharapkan Ini itu. bukan kunjungan terakhir Pak Guru Gembul. Ya, siap. Kita udah janjian ya. Udah janjian. Ilmu nasab itu gimana? Ilmiah tidak? Tidak. Historiografi tradisional. Juga tidak. Apa? Ilmu akidah juga tidak ilmiah. Dalam pandangan saya, akidah haram diilmukan. Dalam pandangan saya. Jadi ini Ya karena kita tidak mungkin bisa membincangkan sesuatu tentang Tuhan. Ya. Ini boleh diteruskan aja, Pak Guru. Oke, lanjutkan. Jadi gimana, Pak? Apakah ini Oke, kita karena memerlukan verifikasi ini dan Maktab Daimi kalau ini hari Ahad, Maktab Daimi itu libur. Oh, gitu. Ya, Jadi ya nggak udah. ada tim untuk Jadi lanjut aja. Lanjutin aja. Oke, lanjut aja. Gini ya. Kalau ini dianggap lanjut, kalau ini dianggap memang untuk sementara waktu kita terima dulu ini kabar dari internet yang belum dikonfirmasi bahkan ketika saya di Robitul Alawi ya. Satu mungkin, Habib. Urutan ininya aja. Urutannya aja lah, Ininya urutannya aja. aja. Kalau tahu- Urutannya udah. Urutannya sesuai. Oh, lagi dicek. Oke. Nah, sekarang kekeluargaan baru Pak itu ada perempuannya. Bu. Oh, jadi kekeluargaan itu harus ada perempuan, harus ada anak kecil. Ya kalau laki-laki semua ngeri Pak. Iya. Nanti Bapak dituduh pendukung. Belum. Oke, saya sambil nunggu. Iya, silakan. Dan ini apa buat para pemirsa mungkin ya. Ini ketemu ngobrol begini bukan berarti ujungnya itu harus ada menang kalah kesimpulan bersama tuh nggak begitu loh. Itu sharing seperti ini bukan berarti tujuannya ke sana. Iya, dan alhamdulillah ketika langsung bertemu dengan Pak Guru, minimal kita sudah tahu, oh begini cara berpikir beliau, oh ternyata cara berpikir saya seperti ini. Jadi kita bisa tahu di mana letak perbedaan dan cara menjelaskannya seperti itu. Kalau untuk kiriman dari awal kita cekin dulu. Iya, coba kemarin itu ya? kirim tadi malam kah? Saya cek dulu. Cekin Pak. dulu jadi nggak perlu waktu lama. Objektif. Iya, karena beliau buka data nasab kan. Harus Soalnya cek. ini dadakan nih. Oke, jadi Pak Guru sudah Benar, benar katanya, Pak. Oke, urutannya sudah betul. Benar. Urutannya sampai sejauh ini urutannya sudah benar, tapi angka tahunnya nanti dicek kemudian gitu ya. Oke. Iya. Ini yang saya merahin tuh Itu ada nama yang salah. Di mana? namanya yang salah. Jadi itu Abdurrahman bin Ali. Abdurrahman bin Ali.
Abdurrahman bin Yang ini Abdurrahman Assegaf ini harusnya Abdurrahman bin Ali. Bukan. Abdurrahman Assegaf punya anak Abu Bakar punya anak Ali. Oh, Asyaih itu berarti diganti Ali. Asyai ini Ali. Ya. Oke, hanya itu saja. Itu nama Soma itu Muhammad. Yang mana? Ya, ada apa? Nggak apa-apa. Julukannya. Oh, nama julukan. Tapi benar julukannya ini. Oh iya, oke. Itu nama daerah. Ya, lanjut Pak Guru. Cetak ini, Pak. Oh ini. Nah, iya. Siap. Lanjut. Oke, saya berprasangka baik saja bahwa catatan ini memang sejak awal salah gitu. Jadi bukan sejak awal salah, yang nulis di internetnya itu ini salah nih. Karena dia lahir tahun 630, kemudian anaknya 500, kemudian anak berikutnya itu sama 600 ini. Makanya saya merahin, saya tidak masukkan ini sebagai argumentasi. Tapi coba misalkan ini adalah salah satu dari nasab yang bisa saya akses di internet ya. Di sini ada angka tahun 200, tahun 240, tahun 260, tahun 320 dan seterusnya sampai yang merah ini. Tapi yang merah tidak saya ikutin, tapi yang di sini aja. Ya. Di sini secara statistik ini sangat-sangat tidak mungkin. Ini statistiknya ya. Jadi kalau misalkan saya jelasin gini. Kalau saya tunjuk random orang yang ada di sini, siapa yang lahirnya, atau misalkan kita tunjuk random aja orang banyak gitu ya. Kita tunjuk siapa, saya akan tunjuk satu orang gitu. Maka peluangnya, probabilitasnya, saya menunjuk orang yang lahir di tahun yang belakangnya genap puluhan, itu 1 berbanding 10 kemungkinannya. Itu pasti secara statistik begitu. Iya kan? Jadi saya tunjuk aja sembarang orang di sini, misalkan di kerumunan orang dari anak kecil sampai orang dewasa, kemungkinannya itu pasti 1 berbanding 10. Karena angka memang cuma 1 berbanding 10. 1 sampai 10 gitu kan, atau 0 sampai 9. 1 berbanding 10. Nah, tapi kalau misalkan ada tertulis 200, 400, 6 dan seterusnya sampai ke bawah, ini sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, artinya apa? Probabilitasnya, kemungkinan untuk bisa lahir keluarga dengan nasab, runtutan nasab seperti ini adalah 1 berbanding 1 miliar. Itu kemungkinannya. Jadi, kemungkinan untuk ini benar seperti ini 1 berbanding 1 miliar. Dan secara ilmiah, ini sudah bisa disebut sebagai mustahil. Tidak mungkin. Dan yang luar biasanya adalah, setelah ini saya coret, padahal ini juga sebenarnya masuk kategori. Nah, di sini ada Fakih Muqaddam, itu beda sendiri. Angkanya tidak sama seperti yang lain, tapi ini 574. Benar-benar akurat sampai ke 4-4-nya. Kenapa? Karena beliau tercatat sungguhan. Yang lain mungkin an. Oke, kita lanjut lagi. Di sini balik lagi setelah ini kan Pak Abu Bakar Asyakran ini. Coba slide berikut saya mohon maaf. Yang megang ini di slide berikutnya. Nah, udah. Nah, Fakih Muqaddam itu saya sebutkan di sini baik-baik saja, tidak jadi masalah. Kemudian di sini ada masalah lagi. Nah, penulisan menurut Pak Kiai Imaduddin, masalahnya tuh di sini, masalahnya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi karena saya tidak pernah bertemu dengan beliau, cuman di sini ini adanya angkanya tidak 0 genap belakangnya itu. Menunjukkan apa? Beliau memang benar-benar menuliskannya. Tapi menuliskannya pas zaman beliau dan ayah beliau dan kakek beliau. Makanya namanya pas. Sisanya cuman ini saja yang tidak, karena itu adalah tokoh terkemuka dari Ba'alawi. Nah, sisanya ini 0,00000. Ini adalah kemungkinannya, probabilitasnya, peluangnya 1 berbanding 1 miliar. Kemungkinannya. Dan ini coba kita cek dengan yang di atas. Ini yang ditulis bukan hanya dari dalam klan Ba'alawi, tapi dari semua. Dari semua catatan sejarah juga nama Ja'far Shadiq, kemudian putranya, kemudian Muhammad Al-Baqir dan seterusnya, ini tidak. Jadi yang mencurigakan tetap di sini dan di sini, dan kemudian berlanjut setelah Abu Bakar Asyakran ini yang katanya kata Kiai Imad itu mencangkokkan, kesininya gak jadi masalah, di sininya bermasalah lagi sampai kakeknya atau ayahnya Pak Habib Rizik yang ada di sini. Ini kemungkinannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 itu 1 berbanding 100 miliar. Kemungkinan bahwa nasab ini benar tuh 1 berbanding 100 miliar. Kalau memang angka tahun ini benar, saya berharap angka tahun ini salah. Memang salah. Karena yang benar adalah Jadi memang salah angka tahun-tahun ini. Bahwa tidak pernah ada pencatatan memperkirakan tahun kelahiran. Oke. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah dilema trap. Dilema trap itu maksudnya adalah ketika angka ini justru terbantah, maka pernyataan saya itu menjadi dibenarkan, yaitu tidak ada catatan terkait dengan orang-orang yang dimaksud. Kalau tidak ada catatan, ya sudah, berarti secara akademik kita bisa nyatakan bahwa ini memang tidak dapat diterima. Sekarang saya tambahkan lagi. Oke? Sekarang saya tambahkan lagi. Ini dari sini ke sini, ini 39. 39 dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu rentang waktunya adalah sekitar 1400 sekian tahun. Kita bulatkan 1500 tahun biar nggak susah. Kita bulatkan 1500 tahun sampai sekarang kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Minimal. Boleh diulang, Pak Guru, maaf. Jadi selama 1500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali. Itu kalau semuanya nikah tua semuanya. Atau punya anak tua semuanya. Nah, ini di sini hanya ada 39. Sekarang kalau dihitung dengan statistik Poisson, silahkan dimasukkan rumusnya. Kalau dalam rata-rata generasi itu ada 78 atau 56, ya bulatkan aja jadi 66 lah ya. Bulatkan 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Jadi dari 1 juta kemungkinan, 1 juta peluang, kemungkinan lahirnya generasi semacam ini adalah 1,2. Artinya, kalau ditambah tadi yang miliar-miliar, alhamdulillah karena tidak ada datanya, tapi kan berarti tidak ada ininya, berarti tidak ada datanya. Nah, ini secara totalnya seperti ini pun, artinya kemungkinannya cuma 1,2. Dan ini hanya terjadi pada dari sini ke sini, sedangkan yang ininya baik-baik saja, karena ini tercatat bukan hanya dari kalangan internal, tapi dari kalangan eksternal. Maksudnya, balik lagi, kalau secara DNA kita bermasalah, secara statistik juga bermasalah, padahal 2 itu adalah ilmu yang bisa diuji. Silahkan statistik saya diuji. Bisa diuji kapanpun, sama bapak ini diuji bisa. Jadi kalau misalkan ya DNA kita butuh perdebatan, silahkan. Kalau misalkan NASA butuh perdebatan, statistik bisa diuji sekarang juga. Ini probabilitasnya terlalu kecil. Dan terlalu kecil itu secara kebetulan justru hanya terjadi setelah Ali, setelah Ja'far Shadiq, putranya kemudian Ali. Nah, dari sini ke sini, ini secara statistik agak susah untuk bisa diterima. Karena kemungkinannya 1 berbanding 100 miliar, 1 berbanding sekian miliar, dan yang terakhir yang untuk jumlah generasi 1,2 berbanding 1 juta. Jadi silahkan langsung diuji secara statistik. Saya pakai Poisson, silahkan ya. Tapi yang mau uji statistik yang lain juga dipersilahkan. Ya, ini terima kasih banyak. Ini argumentasi yang menurut kami cerdas. Beliau mengambil data lalu coba menghitung. Ini mungkin yang originalnya Guru Gembul dalam menganalisis nasab Ba'alawi. Ini boleh kami jawab, Gus? Guru? Ya, silakan. Boleh ya? Baik. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya. Ini ilmiah ya? Ya. Yang kami tadi nggak ilmiah? Ya. Oke. Kalau ini ilmiah, saya rasa lebih logis yang kami jelaskan tadi dalam metodologi Islam. Karena sebelum kita ambil data, kita cek dulu sumbernya siapa ini. Orangnya kredibel nggak untuk memberikan data ini sebelum kita jadikan sebagai bahan perhitungan kita. Itu pertama. Karena ini Ya, makanya tadi saya minta sebelum ini presentasi, saya minta silahkan ini uji dulu benar atau tidak. Kalau sudah ada konfirmasi, baru saya lanjut. Berarti ini masalah pertama sudah selesai kan? Terus kita akan mulai masuk ke materi bagaimana menyikapi kalkulasi keturunan ini.
bahwa seharusnya generasi dari 1500 tahun atau 15 abad itu harusnya sekarang di 58 sampai 78 harusnya range. Itu 58 udah parah banget gitu ya. Ya, Udah tua-tua banget itu kalau Ya. 58. Harusnya tuh 58 sampai 78. Oke. Habib, Boleh. Afan, boleh bertanya? Boleh saya. Yang dimaksud 78 itu apanya? generasi, perpindahan generasi. Perpindahan generasi. Iya. Jumlahnya Jumlahnya dari Rasulullah sampai sekarang. seharusnya ada 78 generasi. Harus 78. Berarti tiap generasi itu umur berapa dia punya anak? Umur 25 tahun. Oke. Kalau misalkan ngambil yang terjauh, yang tadi itu misalkan 66, itu umur 30. Baik. Terima Dan kasih itu banyak, statistik Pak Guru. internasional. Ya boleh. Baik, terima Lanjut. kasih Pak Guru. Slide-nya udah muncul ya untuk kalkulasi jumlah keturunan Alawiyin. Terus berapa rata-rata keturunan Alawiyin sekarang? Betul yang Pak Guru sampaikan tadi, 39 sampai 44. Boleh diambil lauhah yang di sana? Ada lauhah, tolong diambilin bawa ke sini. Ditaruh di sini aja. Oke. Terus kita 39 sampai 44. Nah, salah satu sampel utama dari tes DNA itu Raja Abdullah Jordan. Kerajaan Jordan itu salah satu sampel utama mengukur J1-nya untuk menentukan di sana, taruh sana, di atas saja. Pajang ke sini. Salah satunya adalah Raja Jordan. Raja Jordan itu keturunan ke-41. Ya, Raja Jordan 41. Kalau dia diragukan, itu DNA J1 diragukan semua. Karena dia sampel utama. Raja Jordan generasi ke-41. Ada lagi yang diakui sama kubunya Kiai Imad juga, nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Ini beliau bukan dari Balawi. Beliau di 40. Beliau sekarang di 40 generasinya. Saya pakai catatan saya dari Maktab Daimi, saya ke-42. Gus Wafi keberapa? Gus Wafi, nah itu tahun itu. Enggak bercanda. Nasab Raja Maroko diakui juga sama banyak pihak, seluruh pihak, keturunan ke-40. Al-Ahdal Al-Mahdali 43, 44. Ada yang 38, 37 malah, lebih mengerikan lagi dari Habib Rizik ini. 38, 37. Khalil Al-Musawi di tahun 1935 tercatat urutan ke-35 dia. Kalau ditambah 45 generasi ke sekarang, berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Iya. Masih mengerikan nih secara statistik. Arifai, Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali dengan metode ini. Lalu bagaimana cara kita melihat fenomena seperti ini? Kalau kita hitung. Karena semuanya menggunakan metodologi nasab yang sama. Ya, kita jawab sampai lengkap dulu insya Allah. Nah, ada average 42, 43, 41 sebagai average. Ada juga memang dia yang di luar dari itu. Bahwa dalam normal distribution mungkin ada yang dia keluar dari average itu. Dia bisa mungkin 36 sendiri atau dia 49 sendiri di luar dari average data yang dikolek secara umum. Betul. Terus apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Memang banyak. Seperti misalnya saya punya paman itu, ibu saya sendiri itu anak ke-7 perempuan. Anak ke-8-nya laki-laki. Paman saya laki-laki ke-8. Jadi 7 perempuan, ke-8 baru laki-laki. Ada faktor-faktor seperti itu banyak. Dan di Maktab Daimi menghadapi hal seperti itu nggak sedikit. Nggak 1-2 kasus. Yang dia itu bukan lahir di umur ayahnya 25. Ayahnya umur 60, ayahnya umur 70, 90 ada data di Maktab Daimi. Umur 90. Mungkin sebelum saya lanjutkan sedikit aja, apa sih kasus-kasus yang dilihat di Maktab Daimi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ini? Faktor usia, Ya. menikah dan kelahiran. Kenapa bisa ada data yang jauh itu? Anak mungkin bisa kasih contoh Al-Fakir sendiri. Jadi anak punya Habib itu, abahnya anak punya Walidi, dia menikah. Dari beberapa kali proses menikah tidak mempunyai anak seorang laki-laki. Sampai di usia 45 tahun baru punya seorang anak laki-laki, yaitu ayah saya. Saat umur 45 tahun. Berikutnya itu kelahiran dari kakek saya itu 1886.
lahirnya, itu datanya ada. Berikutnya saya punya ayah itu lahir 1911 lahirnya, datanya juga ada. Kawin ayah saya di usia 18 tahun. Kawin pertama sampai kawin berapa kali, dan terakhir punya anak saya di usia 65 tahun. Anak yang ke-16. Iya. Itu. Bahwa ketua maktab DMI kita anak ke-16 dilahirkan ketika usia ayahnya 65 tahun. 68. 65 tahun. 65 tahun. Dari tahun 1911 pada tahun 1976 memiliki anak saya. Berikutnya saya kawin pada usia 33 tahun. Dan anak saya yang ketiga ya, bukan yang terakhir. Saya mempunyai anak itu pada usia 43 tahun. Itu sebagai contoh. Jadi dalam 100 tahun hanya 2 generasi. Dari 1900 sampai tahun 2000 itu hanya ada 2 generasi, yaitu ayah saya dan saya sendiri. Nah, untuk berikutnya dari tahun 2000 masih 2 generasi lagi nih. Baik. Dan itu banyak kita dapati. Ada sebuah kasus dan itu sebagian masih ada. Di Jombang itu ada satu sayyid, dia mempunyai anak saat usia 90 tahun. Oke. Baik. Ini boleh saya selesaikan dulu? Oh iya, silakan. Boleh. Jadi banyak faktor mempengaruhi itu. Jadi kalkulasi statistik memang harus juga kita lihat dalam kondisi antropologinya juga. Seperti apa di masyarakat itu. Lalu kalau misalnya kita terapkan kalkulasi 25 average, kalau misalnya dia di keturunan ke 58 sampai 78 berarti dia tidak logis, nggak masuk dalam kalkulasi. Ini semua nasab sadah batal semua. Semua keturunan Rasulullah nasabnya batal semua. Itu pertama. Konsekuensi kedua, kebetulan nggak cuma nasabnya keturunan Rasulullah Muhammad naudzubillah yang batal, tapi kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya. Karena kalkulasinya tidak 25 average-nya. Ya, dia ada di 31 sama dengan Alawiyin, average selisih antar generasi tadi. Dan kita tidak perlu capek-capek bikin Excel ambil dari Google tadi. Yang perlu kita lihat udah ada penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Nah, mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah kalau laki-laki ya, patrilineal, laki-laki, kalau perempuan ini dia memang jarak antar generasinya lebih muda, 23,2 tahun. Perempuan ke perempuan tuh 23,2. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu 30,7 tahun. Jarak antar generasi, ayah, anak laki-laki. Anak laki-laki average-nya 30,7. Sudah ada yang hitung ilmuannya, saya rasa. Dan kebetulan kalkulasi ini sama dengan Alawiyin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa. Sudah ada kalkulasi ilmiahnya, saya rasa ini lebih relevan untuk dijadikan rujukan. Baik, saya ya. Jadi gini, kasuistik tidak bisa membantah statistik gitu. Jadi Gus Rumel juga sempat ngomong, keluarga saya juga nggak kayak gitu. Selamat datang Gus, saya nungguin Oh iya, ada Gus Rumel hadir ini, baru hadir. Cuman waktu saya nggak lama ini berapa. Tapi gini, nantilah masuk di channel saya Pak, karena saya pengen dapat uangnya itu. Nah jadi gini, kasuistik itu nggak bisa membantah statistik. Jadi kalau misalkan ada sebuah definisi yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mamalia itu adalah makhluk, yang dimaksud dengan manusia itu adalah makhluk dengan 2 kaki dan 2 tangan gitu. Itu nggak bisa dibatalkan dengan saya tangannya cuma 1 kok, ya nggak bisa, karena itu adalah kasuistik gitu. Jadi itu adalah orang per orang. Terkait dengan banyak kok yang seperti itu, ya kita tunggu datanya sebenarnya. Nah kalau misalkan tadi ada penelitian bahwa kalau misalkan laki-laki itu justru umurnya 30 tahun, ya ini membenarkan statistik yang tadi bahwa statistik itu adalah umur 25 sampai 30 tahun. Jadi seminim-minimnya berarti ya udah 66, tetap jaraknya terlalu jauh gitu. 66 tetap jaraknya terlalu jauh dari 39 gitu. Mungkin Pak Guru,
kasih saya contoh, siapalah menurut Pak Guru yang dia kakeknya itu nanti hitungannya sesuai dengan statistik Pak Guru dan samakan dengan zaman atau yang mendekati dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh begini, karena begini Pak Guru, ketika Pak Guru memiliki data ya hitungan sendiri, sedangkan kita sudah menerapkan beberapa penelitian yang orang-orang yang sudah kredibel. Penelitiannya Nah, membenarkan saya. lah enggak, maksudnya begini, secara hitungan Pak Guru ternyata iya beberapa, tunggu dulu Beb. Iya bentar dulu Beb. Saya pengen contoh dulu dari Pak Guru Gembul. Pengen contoh dari Pak Guru, ada nggak? Oh ini loh ternyata keturunan raja ini dia hidup di zaman ini, setelah dihitung ternyata 78. Satu saja mungkin contohkan, mungkin